Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Pilkada, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Jadi ketika Gibran diloloskan, tanggapan Jokowi, kita menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Ketika putusan MK mau dibegal oleh DPR kemarin, kita hormati proses-proses politik yang ada di institusi negara. Jadi sungguh sudah sangat tidak layak dipercaya ya orang-orang yang seperti ini nih. Semacam Pak Jokowi ini betul-betul petaka demokrasi di negeri ini. Gedung DPR bukan gedung wakil rakyat tapi gedung budak istana. Hingga bisa-bisanya Indonesia kecolongan. Seorang penipu kok bisa jadi presiden? Yang berawal dari gorong-gorong dan ijazah palsu berubah jadi satu keluarga perusak konstitusi dan demokrasi. Begitu banyak keburukan Jokowi, tapi aparat belum punya keberanian untuk menangkapnya. Sekarang nggak usah diwakilkan ke wakil rakyat, rakyat sendiri yang hadapi. Oke, jika Jokowi jantan harusnya mundur, sebaiknya PDIP dukung Pak Andika di Jakarta. Nah, kalau Pak Anies kepengen maju, belajarlah dengan Pak Edi Forsumut. Kalau ada ketimuran yang memohon yang merendahkan diri. Wah, ini jadi kemana-mana ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu suara rakyat, benar. Suara rakyat ini. Mereka sedang seru-serunya ngebahas itu mungkin ya. PDIP harus bertanggung jawab yang telah membesarkan tukang kayu dari gorong-gorong yang bau busuk. Pak Anies, biarkan saja menemukan pilihannya sendiri. Kita fokus makzulkan Jokowi biang masalah negeri ini. Jangan pilih parpol Kim Plus pada pemilu yang akan datang. Pak Anies harus belajar dari peristiwa Perang Bubat. Oke. Ingat kasus Vina Cirebon, KM50 dan lain-lain. Kanjuruhan, Rempang, jangan dilupakan. Salam perjuangan dari Kuala Lumpur. Terima kasih. Lin. Ngeri memang aparat kita sejak kepemimpinan Tito Karnavian. Harusnya dibenahi, yang paling kejam memang zamannya Tito tuh. Sekarang Tito diam-diam baik tak kedengeran sejak kasus Sambo. Jangan lupa KM50, Presiden sampai Kapolri dan jajarannya periksa. Harry. Sejak Listio Sigit polisi nggak terlalu galak, cuman sayangnya setelah Sambo berhasil diungkap seharusnya Satgas diusut. Ini enggak, jadi ngegantung, oknum polisi masih berkeliaran. Usut tuntas pelanggaran HAM Mukibul, Kanjuruhan. Oke, sama ini ya. Solusinya polisi jangan lagi dikasih senjata, jangan dikasih pentungan, siap demo selalu berat sebelah. Mahasiswa tak bawa senjata sementara polisi dilengkapi alat perang. Polisi kayak mau perang lawan rakyatnya. Katanya mengayomi, melindungi, yang ada memerangi. Silakan Pak direspon sekalian Pak. Sekaligus sebagai closing statement barangkali. Ya, ini apa nih komentarnya gaduh-gaduh ya. Gaduh-gaduh. Mengomentari, tapi saya pilih aja lah ya. Boleh, mudah-mudahan yang apa namanya ikut berpartisipasi dalam live-nya Saiful Jaman podcast. Nah, podcast ini terima kasih lah ya. Mereka sudah berkomentar, sudah menjelaskan. Jadi begini, memang kalau dilihat di masa-masa Jokowi ini pelanggaran HAM itu besar. Ya, tadi udah disebutin ada Kanjuruhan. Betul. Ya, itu juga kesalahan aparat yang luar biasa. Kesalahan angin katanya ya. Pak. Lalu juga KM50 gitu kan. Dan untuk menghilangkan bukti-buktinya mereka lokasinya juga dihilangkan Iya, KM50. betul. Dan itu kasat mata banget. Iya, gitu. betul. Dan memang karena Jokowi sedang berkuasa, ya, jadi tidak bisa diusut sekarang. Tapi setelah ini mudah-mudahan akan ada yang pengusutan itu. Tapi sedikit tanggapan Pak Safril. Ya. Saya secara pribadi nih, mudah-mudahan salah. Setelah Sufmi Dasko dan Habibur Rahman mendatangi IBHRS di Petamburan, kita rasanya belum dengar lagi nih IBHRS bicara agak-agak keras nih tentang demo kemarin dan sebagainya. Gimana menurut Pak Safril? Kalau saya positif aja, mungkin IBHRS
konsolidasi. Oke. Karena selama dia ditahan, dia kehilangan jaringannya di Indonesia. Ya mungkin dia benahi dulu lah gitu. Tapi jangan sampai ya jangan ada pengaruh-pengaruh yang lain yang diterima. Ya mungkin seperti yang terjadi di Kim Plus itu. Nah itu dia, dan PKS. Ya. Jadi akhirnya jadi munafik kan. Saya positif melihatnya, mungkin IBRS dalam konsolidasi jaring mereka yang sudah putus selama dia ditahan gitu. Nah, tapi PKS kalau menurut saya berbahaya kalau jadi munafik. Apalagi Dewan Pakarnya sudah memberikan himbauan itu segera. Maksudnya kalau partai lain biarin lah gitu ya, munafik aja, PKS ya, jangan kalau, gitu. Ya seharusnya memang PKB dan Nasdem juga begitu. Ya. Cuma gara-gara ya katakanlah alasan mereka kan sekarang mereka sedang diserang. Ya istilahnya ketua-ketuanya tersandera. Ya baik itu siapa? Muhaimin maupun Surya Paloh gitu kan. Jadi daripada mereka diungkap, sebenarnya kan sudah diungkap. Nasdem juga dua menterinya udah masuk tahanan kan. Kenapa harus seperti itu? Padahal Jokowi kan ya 2 bulan lagi udah tidak berkuasa. Ya mungkin besok atau lusa juga dia bisa diturunkan kan. Mana tahu kan. Ya sama seperti kejadian kemarin kan. Setelah Bangladesh. Dan di Indonesia kan juga setelah DPR melalui Balek melakukan hal yang diperintah oleh istana, melakukan revisi itu dengan cepat gitu, ya cuman 7 jam gitu kan. Akhirnya kan masyarakat bersuara dan berkumpul. Nah, masalahnya sekarang bagaimana supaya yang namanya penanggung jawab yang tadi itu dosa-dosanya udah banyak kan, ada 16 dosa. Terus tadi dari awal saya juga ada tambah bagaimana supaya turun dengan cepat sekarang, tidak menunggu 2 bulan. Kalau bisa besok lusa udah harus diturunkan. Nah saya dengar mahasiswa kan udah teriak begitu, turunkan Jokowi kan begitu sekarang tuntutannya bukan lagi tuntutan masalah KUKT. Tuntutannya adalah Jokowi harus turun kan begitu. Nah ini yang seharusnya digelorakan ya oleh masyarakat. Tentunya bisa, buktinya kemarin bisa gitu. Dengan bergerak serentak kan, tanpa komando ya. Semua melakukan aksi, akhirnya ketakutan ya. Nah, kalau seandainya polisi tidak melakukan kekerasan dan sampai malam pendudukannya gitu kan. Berarti besoknya barangkali Jokowi akan udah terpaksa turun karena DPR RI udah bisa dikuasai kan.